Untuk UN sendiri bagaimana, Pak? Nah, begini juga. Jadi undang-undang itu menyebutkan bahwa pendidikan itu kan harus ada evaluasi. Nah, evaluasi itu ada 3, Mas. Pertama, evaluasi yang diselenggarakan oleh guru. Ya. Mas Arief ketika saya sudah punya putra ya, misalnya putra-putrinya belajar kan ada evaluasi guru tuh. Ya. Ada yang harian, ada yang semesteran, Tengah ada yang semester, tengah semester. ada yang Nah, semester. itu kan evaluasi oleh guru. Ya, ya. Yang kedua, evaluasi oleh pemerintah. Pemerintah itu juga mengevaluasi untuk mengukur ketercapaian belajar dan ketercapaian standar pelayanan minimal. Targetnya terpenuhi ya, atau tidak? kan ada SPM, standar pelayanan minimal. Nah, yang ketiga itu evaluasi oleh lembaga independen. Lembaga independen itu kalau dulu ada namanya BSNP. Jadi penyelenggaraan ujian dulu itu oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan yang saya pernah ketuanya itu. BSNP itu yang menyiapkan soalnya, menyusun sistemnya, karena dia lembaga independen. Nah, tujuannya beda-beda. Kalau yang tadi yang pertama evaluasi oleh guru, itu untuk kemajuan progres belajar. Kemudian evaluasi pemerintah tadi mengukur ketercapaian. Nah, sehingga nanti bisa saja ini bisa melalui ujian, bisa melalui asesmen, atau mungkin cara lain untuk mengetahui ketercapaian dan belajar di situ. Nah, yang ketiga yang oleh independen itu dulu kan namanya ganti-ganti dulu, Mas. Awal-awal dulu ada namanya ujian penghabisan istilahnya itu. Zaman Orde Baru dulu itu. Serem ya, Pak ya? Namanya ujian penghabisan. Serem banget itu gitu. Kemudian dulu ada setelah itu namanya ujian negara. Ya. Nah, setelah itu kemudian muncul lagi ada dulu EPTA, EPTANAS. Iya. Nah, saya mengalami itu. Mas Arief mengalami itu kan. Nah, setelah itu kemudian ada UN. Ada perannya juga, Pak. Nah, ada peran juga. Nah, kemudian UN itu awalnya dulu itu menjadi penentu kelulusan. Iya. Ditentukan dalam kurun waktu berapa hari aja. Dan hanya 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran, banyak komplain kan. Akhirnya UN berubah, tidak menjadi penentu kelulusan, tapi penentu kelulusannya melalui apa? Namanya ujian sekolah berstandar nasional, USBN. Karena itu maka yang menentukan lulus dan tidak itu adalah sekolah, karena undang-undangnya menyebutkan begitu. Undang-undangnya menyebutkan begitu. Kemudian yang berikutnya UN ditiadakan, diganti asesmen nasional, yang itu sampling. Jadi tidak semua murid harus ikut. Ibaratnya random. Sampling. Nah, muncul masalah kan? Semuanya kan muncul masalah itu. Kenapa muncul masalah? Misalnya beberapa lembaga itu menyoal, kan kami perlunya mengerti kemampuan anak secara individual. Sementara yang ada adalah laporan secara sampling tadi itu. Sehingga kan sempat ada berita misalnya lulusan Indonesia ini tidak diterima di negara tertentu karena tidak ada standarisasinya. Karena itu ini kita lihat semua, tapi prinsipnya begini. Pemerintah itu kan punya tugas menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Tinggal amanat undang-undangnya seperti apa, peraturan pemerintahnya seperti apa, kepentingannya apa. Tapi yang jelas begini. Yang namanya prestasi itu kan harus ada ukurannya dong. Iya. Ya kan? Nggak mungkin ada orang sekolah tanpa tes, gitu kan? Tetap harus ada tes itu. Kemudian yang kedua, perlu ada informasi kepada publik, anak ini kemampuannya seberapa. Dan itu kan harus ditentukan berdasarkan sistem evaluasi yang relatif objektif. Yang relatif objektif. Nah, kenapa saya katakan relatif? Misalnya tadi UN. Itu kan bisa disebut objektif karena memang itu mengukur berdasarkan standar. Tetapi dikatakan relatif. Kenapa relatif? Ya karena memang ada kelemahan-kelemahan di situ. Nah, karena itu kita coba berdasarkan berbagai skenario ini, nanti akan keluar keputusan. Sekarang sudah 90% selesai skenarionya. Sudah selesai skenarionya. Nah, tinggal nanti kan tidak mungkin kita melaksanakan persiapan yang mepet kan. Ini kan sudah 1 semester berjalan. Sudah semester berjalan. Dan biasanya kan kalau ada, itu kan kalau SLTA, SMA itu kan biasanya April. Sementara sekarang kan katakan sudah kita Januari, kan terlalu mepet, harus menyiapkan berbagai hal. Kemudian yang berikutnya juga sistemnya juga harus kita pastikan. Sehingga nanti mungkin Mas Arief, ini ada bocoran, akan ada sistem penilaian yang mungkin keluar dari yang sudah ada.
Keluar dari yang selama ini sudah banyak beredar. Ya. Agak out of the box nanti solusinya. Gitu ya Pak? Ya. Saya mencium-cium kok kayak ada dimunculkan lagi ya Pak ya berarti ya Pak ya? Belum ada keputusan. Tapi evaluasinya harus ada. Betul, sepakat. Yang namanya evaluasi harus ada dong. Orang kita menyelenggarakan training saja juga minta ada evaluasi kok. Iya. Iya kan? Oke. Kita siaran begini kan juga ada evaluasi penonton. Guru itu kalau kita lihat dari si statusnya kan ada 3. Oke. Pertama guru PNS. Oke. Yang kedua guru P3K. Oke. Nah PNS dan P3K ini kita sebut sebagai guru ASN. Nah ada guru yang non ASN. Oke. Ini yang masyarakat sering menyebut dengan guru honor. Nah yang disampaikan Pak Presiden itu untuk guru ASN ini ASN. tunjangan sertifikasinya ya bukan gaji ya. Iya. Tunjangan sertifikasinya itu dinaikkan 1 kali gaji pokok. Jumlahnya tidak disebut karena apa? Gaji guru ini bervariasi. Beda-beda. Sesuai dengan golongannya, masa kerja dan sebagainya. Oke. Nah, guru non ASN tunjangan sertifikasinya yang lama Ya. itu dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Jadi naik 500. Jadi 2 juta ya Pak? Jadi 2 juta. Nah, yang baru yang lulus PPG tahun 2024 ini yang November kemarin diumumkan Pak Presiden itu adalah mereka yang lulus PPG tahun 2024 kemudian nanti terima sertifikasi 2025 mereka mendapatkan 2 juta. Akhirnya sama. Akhirnya sama. Guru yang non ASN yang lama dengan yang baru tunjangan sertifikasinya sama, tapi gajinya mungkin berbeda. Gaji berbeda. Gitu. Guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024, dia kan memang sudah punya tunjangan guru non ASN yang punya sertifikasi sebelum tahun 2024 kan memang sudah punya tunjangan 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi 2 juta. Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024, ya kan? Tahun 2024 ini ada sekitar 600-an ribu guru ASN maupun non ASN yang dapat sertifikat. Tahun 2025 nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Jadi dia nggak merintis dari 1,5 dulu, dia langsung 2 juta rupiah. Jadi untuk yang guru ASN katanya tiap tahun itu udah naik sebesar 1 kali gaji. Itu benar sih Bang? Guru ASN yang punya sertifikat sebelum 2024 memang mereka sudah punya tunjangan sebesar 1 kali gaji. Nah, guru ASN ini kan banyak. Yang baru dapatkan sertifikat di tahun 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Dan mereka ini yang dapat tambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji juga.